Selamat berjumpa di mata pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan 12 SMK. Salam sukses, salam sehat selalu, dan jangan lupa like dan subscribe-nya. Kompetensi dasar yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yang pertama adalah menganalisis perencanaan produksi massal, dan yang kedua adalah bagaimana membuat perencanaan produksi massal itu. Sementara dari tujuan pembelajaran yang akan kita capai kali ini adalah para siswa yang pertama harus bisa memahami tentang apa itu produksi massal. Yang kedua, para siswa harus dapat mengidentifikasi tentang perencanaan produksi massal. Kemudian yang ketiga, para siswa harus bisa mengidentifikasi rancangan produksi massal. Yang keempat, para siswa harus dapat mengidentifikasi bagaimana tahapan produksi massal. Kemudian yang kelima, para siswa juga harus bisa menganalisis dan mempresentasikan proses produk suatu perusahaan. Dan yang keenam, siswa harus dapat membuat dan mempresentasikan perancangan produk sesuai karya masing-masing. Oke, para siswa sekalian, sebelum melangkah jauh, apakah pengertian dari produksi massal itu? Sebutan yang diberikan kepada sebuah metode produksi barang dalam jumlah besar dengan biaya yang rendah per unitnya. Selanjutnya, sifat-sifat dari produksi massal itu apa saja? Bahwa dalam konteks produksi massal ini, produk yang dihasilkan itu jumlahnya selalu besar, jumlahnya makro, maksimal ya. Jadi di produk ini yang dibuat itu jumlahnya banyak. Kemudian yang kedua, sistem produksi ini disesuaikan sesuai urutan. Jadi sudah ada urutan proses pembuatannya, mulai dari hal yang sederhana sampai tingkat finishingnya nanti itu sudah diurutkan, tidak boleh terbalik. Kemudian yang ketiga, tidak membutuhkan tenaga kerja yang banyak. Ini sifatnya, jadi produksi massal ini kalau bisa menekan sekecil mungkin jumlah tenaga kerja, jadi efisiensi tenaga kerja. Kemudian yang keempat, sifatnya persediaan bahan produk itu lebih sedikit. Jadi dalam produksi massal ini produk bahan itu sudah dirancang sebelumnya, disiapkan sebelumnya, dan tidak ada penambahan di tengah-tengah proses produksi itu. Kemudian yang kelima, sifat yang lain yaitu bahan-bahan dipindah menggunakan mesin. Jadi di sini sudah menggunakan mekanisme mesin secara otomatis, sehingga perpindahan barang itu cepat, tidak ada penundaan dan sebagainya. Kemudian mesin pembuat produk itu bersifat khusus, artinya di sini memang mesin-mesin produksinya ini didesain khusus, memang hanya untuk produksi massal ini, sehingga kinerja dari mesin ini sudah pasti, cara berjalannya, kemudian berakhirnya, sehingga proses produksi itu dapat diprediksi berapa hasilnya tiap harinya. Inilah sifat-sifat produksi massal. Oke, selanjutnya perencanaan produksi. Perencanaan produksi adalah sebuah proses menciptakan ide produk dan menindaklanjuti sampai produk itu diperkenalkan ke pasar. Apa saja yang dilakukan dalam perencanaan produksi ini antara lain yaitu mempersiapkan rencana produksi, mulai dari perkiraan permintaan pasar hingga penyelesaian penjualannya. Kemudian yang kedua,
membuat jadwal penyelesaian setiap produk yang diproduksi. Dan yang ketiga, merencanakan produksi dan pengadaan komponen yang dibutuhkan. Kemudian yang keempat, menjadwalkan proses operasi setiap order pada tiap stasiun kerja terkait. Kemudian yang kelima adalah menyampaikan jadwal penyelesaian setiap order kepada para pemesan. Disinilah harus adanya perencanaan produksi. Jadi pemesannya siapa, nanti yang menyelesaikan order itu siapa. Nah, kemudian jenis perencanaan produksi itu ada dua jenis, ada perencanaan produksi jangka pendek dan ada proses perencanaan produksi jangka panjang. Tentu kalau produksi jangka pendek ini waktu diperkirakan 1 tahun mendatang atau kurang begitu ya. Namun kalau produksi jangka panjang ini penentuan tingkat kegiatan produksi yang lebih dari 1 tahun, misalkan 5 tahun mendatang atau 10 tahun mendatang. Ini jadi ada jenis perencanaan produksi berdasarkan jangka waktunya. Nah, kita juga harus tahu fungsi dan tujuan dari perencanaan produksi. Jadi pentingnya sebuah perencanaan produksi itu menjamin rencana penjualan agar tetap konsisten terhadap rencana strategis perusahaan. Jadi tidak pernah meleset dari rencana. Kemudian adanya perencanaan ini sebagai alat ukur performa perencanaan produksi. Kemudian yang ketiga, menjamin kemampuan produksi tetap konsisten terhadap rencana produksi. Kemudian yang keempat, itu bisa memonitor hasil produksi sesuai rencana produksi dan membuat penyesuaian produksi. Kemudian yang terakhir, dengan adanya perencanaan produksi ini, itu dapat mengatur persediaan produk jadi untuk mencapai target produksi dan rencana yang strategis ke depannya. Inilah pentingnya perencanaan produksi dalam sebuah perusahaan. Baiklah, kemudian ada 5 dimensi untuk menilai kinerja usaha pengembangan produk. Jadi dimensi yang pertama adalah kualitas produk. Ini yang harus kita sangat perhatikan adalah kualitas produk. Yang kedua, dimensi biaya. Biaya produk ini harus sesuai dengan pemikiran bahwa pembiayaan harus bisa seefisien mungkin, namun bisa menghasilkan laba yang sebesar mungkin. Kemudian yang ketiga, bahwa waktu pengembangan produk itu juga nanti akan menjadi pertimbangan. Jadi waktu pengembangan produk diharapkan sependek mungkin. Kemudian juga menyangkut biaya pengembangan, biaya di mana kita harus juga mempertimbangkan biaya pengembangan dari produk ini nanti juga tidak menghabiskan banyak biaya. Kemudian yang kelima, kapabilitas pengembangan. Jadi pengembangan itu harus capable, bisa dipercaya untuk bisa melanjutkan pengembangan produk itu menjadi produk yang lebih berkualitas. Jadi ada maksud pengembangan yang lebih baik dari sebelumnya. Selanjutnya, untuk memahami lebih jauh bagaimana tahapan produksi massal, kita juga perlu memahami bahwa yang pertama kita harus market research. Jadi kita memahami pasar terlebih dahulu. Bagaimana pasar menghendaki produk yang kita buat, atau produk apa yang patut kita munculkan di pasar. Kemudian yang kedua, kita juga harus melakukan brainstorming, yaitu kegiatan berkelompok yang mana para peserta itu saling berbagi ide mengenai suatu topik atau permasalahan yang perlu dibicarakan. Jadi kita perlu melakukan kegiatan diskusi
mencari ide produk apa yang perlu diciptakan. Kemudian yang ketiga adalah menentukan tujuan dan batasan produk. Jadi di sini harus jelas tujuan produk kita untuk pasar mana, kemudian batasan produk yang kita ciptakan pun juga harus pas, tidak melebihi dari apa yang diharapkan di pasar. Kemudian yang keempat, kita juga perlu menggambar produk, dalam arti ini desain produk. Yang kelima, kita juga harus mereview produk, apakah produk kita ini layak atau tidak itu untuk dipasarkan, bagaimana operasionalnya. Yang keenam, kita juga harus membuat prototype atau sampel produk yang sudah jadi, yang nanti akan menjadi sampel di produksi massal kita. Kemudian yang ketujuh, dalam tahapan produksi massal itu ada uji coba produk, sehingga produk yang kita munculkan ke pasar itu harus berkualitas, sesuai quality yang kita jamin produk itu baik. Kemudian yang kedelapan, barulah kita melakukan produksi massal seperti tahapan di awal tadi. Baiklah anak-anak sekalian, para siswa sekalian, akhirnya kita sampai pada kesimpulan dari pengertian produksi massal, bahwa produksi massal adalah sistem produksi barang yang secara terus-menerus dengan kuantitas barang yang berskala besar. Dalam produksi massal, perusahaan manufaktur dapat menghasilkan ratusan bahkan ribuan produk secara bersamaan. Proses produksi massal biasanya dilakukan oleh perusahaan atau industri besar dan pabrik dengan ratusan karyawan dengan peralatan yang canggih yang sudah terencana dengan sistem yang baik. Kemudian aliran produk selalu berjalan terus-menerus, sehingga tidak mengherankan kalau suatu pabrik dapat menghasilkan begitu banyak produk dalam waktu yang singkat. Inilah pengertian dari produksi massal, sehingga kita semuanya memahami bagaimana produksi massal dapat berjalan. Ya, saya kira sampai sekian perjumpaan kita, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Salam sukses selalu dan sampai berjumpa kembali.